Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore bagi kalian yang menonton video ini. Saya akan membahas materi ejaan yang disempurnakan. Jadi ada pertemuan kemarin yang saya sempat berhalangan hadir, jadi saya akan menggantikannya dengan video ini. Tolong disimak karena di akhir akan ada giveaway gitu ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Nanti ke siapa yang beruntung akan dapat giveaway. Baiklah, saya akan membahas terkait ini masih materi yang kemarin ya, pengertian kaidah ejaan. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata, meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci, termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Nah, apa fungsi kita dalam mempelajari fungsi ejaan ini? Pertama, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Kedua, penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya adalah landasan pembakuan kosakata serta istilah. Ya, tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi baku. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari ejaan, kita akan mengetahui dulu ya perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, pada saat itu masih di bawah kolonial Belanda, yaitu ejaan Van Hofusen, saat itu masih bernama bahasa Melayu ya. Lalu setelah kita merdeka, baru diadakan pertemuan ya, lalu ada namanya ejaan Republik. Selanjutnya pada tahun 1972 yaitu ejaan yang disempurnakan, lalu pada tahun 2015 PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini apa saja sih yang harus kita besarkan hurufnya atau kita buat huruf kapital? Ya, di sini ada singkatan sebenarnya, yaitu rumus Najapa Gesaka. Ya, apa itu nanya? Yaitu unsur na dalam pada penulisan kapital, kita harus memperhatikan penulisan tepat pada penulisan nama. Jadi nama orang, Siti Ramadona, S-nya huruf kapital pada kata pertama dan R huruf kapital pada kata kedua. Selanjutnya penulisan nama jalan. Penulisan J harus ditulis huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Ya. Bagaimana jika ada orang yang biasanya dengan singkatan itu artinya tidak baku, ya jangan disingkat. Selanjutnya, lalu ada bentuk singkatan, berarti tulisan yang tepatnya adalah untuk nomor ya, N besar huruf kapital dan O tidak kapital. Kata nomor tidak kita singkat ya, atau tidak kita singkat, ditulis dengan huruf yang lengkap NOMOR, maka huruf awalnya N itu tidak huruf kapital karena bukan berupa singkatan. Selanjutnya untuk nama perusahaan. Oke, mungkin kita menemukan penulisan PT itu tidak ditambahkan huruf kapital apapun, tanda titik ataupun koma. Jadi di sini PT Maju Mundur Cantik tidak diberikan tanda baca apapun karena singkatan yang diberi dengan huruf kapital tidak diberikan tanda baca, kecuali singkatan yang tidak diberi huruf kapital. Contoh atas nama ya, yaitu A titik N titik atau penulisan S titik D titik sampai dengan tuh. Selanjutnya penulisan nama khas daerah. Batik Solo, sate Padang, atau pempek Palembang. Palembangnya harus huruf kapital. Selanjutnya untuk lokasi. Penulisan lokasi ini penting untuk diperhatikan ya, karena banyak
mahasiswa yang masih salah, contohnya Pantai Padang, Sungai Musi, kan karena itu lokasi disebutkan dengan jelas. Kami berada di Sungai Musi, jadi S-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Misalnya, jika dalam kalimat tersebut dituliskan hanya pulaunya saja, saya sedang berada di pantai. P-nya tidak harus huruf kapital. Karena tidak dijelaskan secara detail. Kalau dia bilang, saya sedang berada di Pantai Padang, P-nya huruf besar, P pantai huruf besar, P Padang pun harus huruf besar. Selanjutnya adalah jabatan dan pangkat. Oke, di sini bisa kita lihat ada keterangan ya jabatan dan pangkat. Keterangan dapat diikuti nama atau wilayah yang dikuasai. Presiden, P-nya huruf besar. Untuk keterangannya, I-nya Indonesianya itu harus huruf besar. Jabatan wali kota ya. Keterangan tempatnya pun harus huruf besar, P Padang. Upacara itu dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia, P huruf besar dan I huruf kapital. Begitu juga dengan pangkat misalnya dalam kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi. Ketika dalam kalimat terdapat nama orang di dalam pangkat tersebut, maka penulisan huruf kapital diberi pada setiap kata. Jadi I besar, J besar, P besar. I huruf besar, J huruf besar, P huruf besar, dan diikuti nama orang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas gelar ya, GE. Kalau kita menuliskan nama orang dibubuhi dengan nama orang, diperhatikan cara penulisannya. Jika diawali dengan gelar Prof, maka spasi jangan digabung ya. Jadi Prof titik Doktor titik IR atau Insinyur titik Haji John Ladiang. Jadi gelar haji ini ada yang menarik ya. Untuk gelar keagamaan ini sebelum kita melanjutkan ada sistem tata bahasa. Jadi gelar H muncul, tapi dalam sistem sosial menjadi pertanyaan apakah gelar haji ini harus dituliskan? Jawabannya tidak ya, karena dia tidak mengikat suatu status ya. Jika seseorang naik haji, dia tidak dapat sertifikat. Nah, untuk di dunia pendidikan, kita menerima ijazah atau piagam sebagai pengakuan kita telah menyelesaikan strata 1. Lalu sapaan dalam kalimat langsung, ini seringkali kita temukan di novel ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tanda baca. Ini baru mulai ya. Kalau yang tadi kan merupakan materi yang kemarin, sekarang tanda baca, yaitu tanda koma, titik, titik koma, titik 2, tanda pisah, dan tanda hubung. Penggunaan tanda koma yang tepat ya, jadi dituliskan di antara unsur-unsur dalam sesuatu pemerincian atau pembilangan. Mama Iqbal membeli 5 kg jeruk, 2 kg apel, dan 4 kg salak. Nah, hal ini harus diberikan tanda koma karena dia merincikan suatu buah ya. Jadi harus diberikan tanda koma jika terdapat 3 unsur di dalam satu kalimat. Selanjutnya dituliskan sebelum kata penghubung. Ibu membeli alat tulis seperti pena, spidol, dan pensil. Dituliskan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Kalimat ini sebenarnya induk kalimatnya adalah dia mempunyai banyak teman. Subjek, dia predikat mempunyai, objek banyak teman ya. Nah, karena didahului oleh si anak kalimat itu sebenarnya tidak penting ya, strukturnya juga cuman ada bukan subjek predikat ya. Tapi kalau yang induk kalimat tadi lengkap ada subjek dan predikat. Jadi ini hanya tambahan saja. Kalau di dalam sebuah kalimat didahului oleh anak kalimat, maka silakan tambahkan tanda koma. Selanjutnya yang ketiga dituliskan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat.
Oleh karena itu, kita harus menegakkan kebenaran. Nah, kata-kata seperti ini seringkali kita jumpai di akhir paragraf, ya, seperti paragraf kesimpulan, gitu. Nah, selanjutnya penggunaan tanda titik. Kapan kita menggunakan tanda titik? Pertama, untuk menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 01.35.20. Nah, sebenarnya ini adalah pukul 1:35 20 detik atau pukul 1:35 detik. Tuh. Nah, selain menunjukkan waktu, tanda titik juga digunakan untuk jangka waktu. Seperti ini contohnya, pelari tersebut menghabiskan waktu 1 jam, 35 menit, 20 detik. Oke. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk menulis daftar pustaka. Untuk materi daftar pustaka akan dijelaskan nanti secara mendetail, ya. Kita ada materinya untuk membuat daftar pustaka ini, bagaimana cara membuat daftar pustaka melalui dari internet, bagaimana membuat daftar pustaka yang kita ambil dari koran. Nah, ini nanti ya. Tapi perlu kalian ketahui secara teori, tanda titik digunakan untuk menulis daftar pustaka. Ada singkatan yang membuat kita mudah menghafal. Jadi Nata jual tempe, nama pengarang, titik, tahun terbit, titik, judul buku, silakan dicetak miring atau dimiringkan, titik, alamat, garis miring, tempat terbit, ya, alamatnya, lalu titik 2 penerbit. Contoh. Kalau untuk menulis daftar pustaka, maka namanya harus dibalik, ya. Jadi nama akhir menjadi nama depan. Siti Ramadona namanya menjadi daftar pustakanya Ramadona, Siti pada tahun 2020 dengan judul buku harus dimiringkan, penulis karya ilmiah, titik, lokasinya Palembang, titik 2 Gerhana Publishing, nama tempat terbitnya. Selanjutnya, penggunaan tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Oke, untuk angka, misalnya anggaran lembaga itu mencapai 225.000, ya. RP tidak diberikan tanda titik. Jadi perlu diterapkan ketika kalian menulis RP itu tidak digunakan tanda titik. Nah, selanjutnya tanda titik koma. Pada saat kapan kita menggunakan tanda titik koma ini? Digunakan sebagai pengganti kata penghubung. Jadi ada kata-kata penghubung yang boleh digantikan dengan tanda titik koma. Kalau kalian masih ingat, waktu pembelajaran SMA mungkin ada kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat. Ya, dari namanya saja kalau majemuk setara itu artinya sederajat. Kalimat satu dan kalimat lainnya itu secara struktur dia sama-sama memiliki subjek predikat artinya setara, kan. Di sini saya punya contoh, ibu pergi ke pasar, titik koma, ayah pergi ke kantor. Konjuksi yang digantikan oleh tanda titik 2 tersebut sebenarnya adalah dan. Maksud dari kalimat ini adalah ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor. Jadi dan boleh diganti dengan titik koma. Ini untuk kalimat yang setara. Banyak ya, ada kata atau, tetapi. Silakan searching saja kata-kata penghubung apa saja yang boleh digunakan tanda titik koma. Di sini saya punya contoh lagi. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah. Nah, ini kan sederajat, ya, setara. Ada ayah sebagai subjek, predikat, dan objek. Dan di kalimat satunya pun setara, subjek, predikat, objek. Nah, kalimat ini sebenarnya adalah ayah menyelesaikan pekerjaan, sedangkan ibuku menulis makalah. Nah, kalau di kalimat ketiga, adik membaca cerita pendek. Nah, silakan diberikan tanda titik, ya. Jadi jangan titik koma karena kalimat ini merupakan kalimat tunggal.
tidak membutuhkan konjungsi karena dia sudah sampai situ saja ya, karena ini adalah kalimat tunggal. Selanjutnya, titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana, S1, titik koma, ketiga, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi jangan lupa untuk dibubuhi tanda titik koma pada setiap klausa ini. Selanjutnya, untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat. Ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk, titik. Nah, dalam kalimat ini diberikan tanda titik koma karena untuk mengelompokkan ya. Kalau buku, pensil, dan tinta adalah alat tulis, baju, celana ya, pakaian, baju, celana, dan kaos pakaian, lalu pisang, apel, dan jeruk termasuk pemerincian buah-buahan. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, silakan gunakan titik koma untuk mengelompokkan bagian tersebut. Selanjutnya, tanda titik 2. Nah, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan yang lebih dari 2 unsur atau hal, ya, kecuali yang berbentuk kata pilihan. Jadi, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, apa saja? Kursi, meja, dan lemari. Atau hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup, kemerdekaan titik 2, mau pilihannya hidup atau mati. Selanjutnya tanda hubung. Nah, ini adalah untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, koma, atau berulang-ulang, ya. Atau untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Kalau tanda strip seperti ini salah, yang bakunya adalah tanggal 11, bulan 11, pada tahun 2013. Nah, kalau tanda strip ini merupakan penulisan yang tidak baku. Selanjutnya, untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, berevolusi. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya ini bersifat teori saja, dibaca-baca. Tanda hubung juga digunakan untuk kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia, se-Sumatera Selatan, se-Jawa Barat. Nah, lalu jangan lupa dibubuhi dengan tanda hubung. Jadi se-Sumatera Selatan S-nya huruf kapital, S selatannya juga harus huruf kapital. Di sini angka dengan tahun 1950-an ya. Peringkat kedua ada tanda hubung. Oke, atau huruf dan angka ya. Misalnya S1, S tanda hubung 1, S tanda hubung 2. Atau juga untuk kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP tanda hubung KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Ini kan merupakan singkatan, tapi ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau ada kata ganti, maka jangan lupa untuk dibubuhi tanda hubung. Oke, selanjutnya untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kalau ada bahasa asing di backup merecall, silakan untuk dibubuhi tanda hubung. Nah, kalau yang tadi tanda hubung, sekarang tanda pisah yang agak panjang sedikit. Ini untuk menuliskan jarak dan waktu 5-10 April 2013 waktu Jakarta sampai Bandung ya. Ini untuk jarak. Lalu ada kata-kata yang dicetak miring, kata depan dan awalan. Penulisan kata yang dicetak miring itu seperti nama-nama judul buku, nama-nama majalah, nama-nama surat kabar,
Terus kata-kata yang masih berbahasa asing dan daerah silakan ditulis dengan dicetak miring. Nah, selanjutnya yang sering saya temukan ketika dalam penulisan ya kata depan di, ke, dari, pada, atau dalam. Nah, ini kan dituliskan dipisah. Contoh di rumah, ke rumah, dari rumah, pada saat itu, dalam rumah. Nah, selanjutnya awalan ya. Kalau awalan ini awalan me, ber, pe, ter, di digabung dengan kata dasar, bukan dipisahkan ya. Ini merupakan awalan, beda dengan kata depan. Dirampok, bermain ya, karena kata dasarnya main bertemu dengan awalan bermain, pelaut. Oke, dan seterusnya. Lalu berikut adalah kosakata yang baku yang sering sekali kebanyakan orang salah dalam menulisnya. Di sini bisa dibaca praktik menjadi praktik adalah yang baku, bukan praktek. Sistem, bukan sistem. Asas, bukan azas ya. Nafas, bukan pakai F, nafas. Kwitansi, bukan kwitansi. Jumat ya tidak pakai tanda baca apapun. Memperoleh, di backup karena merupakan bahasa asing, silakan dimiringkan. Ijazah, karier, bukan karir tulisannya. Selanjutnya kaidah, bukan kaedah. Antar kota, bukan antar spasi kota. Survei, bukan survei Y di akhir. Selanjutnya Februari ya, bukan Februari. V. Duka cita tidak dispasikan. Bekerja sama ada spasinya. Nah, hal-hal seperti ini dibaca-baca saja. Definisi, efektivitas pakai F ya, V. Lalu kreativitas, apotek, bukan apotik, tapi apotek penulisannya yang benar. Nasihat, silakan dibaca sendiri. Se-Indonesia ya, harus ada tanda hubung kan tadi. Terus antri, bukan antri. Di antara, di rumah. Oke, itu saja materi kita. Ini akan saya share. Kalau tidak jelas, ya jika ada pertanyaan yang patut dipertanyakan, langsung chatting saya saja atau berikan komentar. Sekian untuk materi kita tentang ejaan yang disempurnakan. Kita akan kembali lagi bertemu di jadwal seperti biasa pada hari Kamis dengan kalimat efektif. Nah, ini silakan dibaca dengan cermat. Tidak hanya dibaca, saya minta juga kalian memahami dan menerapkan di penulisan karya ilmiah kalian. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.